Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi bersama saya Alfat Rizky dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Inilah TVR 17 edisi Jumat 3 Juni 2022. Mengawali informasi pada sore hari ini pemirsa, Ketua Komisi 8 DPR RI, Yandri Susanto menegaskan tidak akan ada penambahan biaya haji yang dibebankan kepada calon jamaah. Seluruh penambahan biaya haji akan ditanggung oleh negara. Sebelumnya, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mengusulkan tambahan operasional haji tahun 2022 sebesar 1,5 triliun rupiah. Hal ini dilakukan karena adanya tambahan kebutuhan biaya haji 2022. Ibadah haji tahun 2022 semakin dekat. Komisi 8 DPR RI bersama pemerintah akhirnya memastikan tidak ada penambahan biaya. Walaupun sebelumnya pihak Kementerian Agama meminta tambahan anggaran penyelenggaraan haji tahun ini. Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto mengatakan tidak akan ada penambahan biaya haji yang dibebankan ke calon jemaah. Seluruh penambahan anggaran haji akan ditanggung oleh negara. Anggota Kedewanan akan memaksimalkan segala efisiensi terhadap penambahan tersebut. Haji ini berlangsung, kita akan bahas secara khusus, termasuk kemungkinan-kemungkinan, dan kita ingin memastikan cara kerja syarikat ini apa sih, gitu kan. Kemudian apa saja komponen yang akan naik. Tentu memang perlu kajian khusus. Istitoah atau kemampuan atau kesanggupan yang digariskan oleh agama itu apa? Karena kalau subsidi terlalu besar, sekarang misalkan per jamaah haji itu kan hampir 100 juta per orang. Sementara calon jamaah haji hanya bayar 35 juta. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI John Kennedy Aziz mempertegas agar jamaah haji tidak khawatir dengan kenaikan anggaran ini. Tidak ada sedikit pun, jadi jamaah haji juga jangan sampai ragu, jangan sampai rasa was-was tidak berangkat gitu kan ya. Jemaah haji kita pastikan tetap berangkat mulai kloter pertama itu tanggal 1 dan ini cuman kita carikan dari mana uangnya ya. Tadi malam kita juga sudah rapat dengan BPKH, semuanya sudah. Dari Gedung Nusantara DPR RI, Bani, TVR Parlemen melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, wabah penyakit mulut dan kuku telah menyebar ke 15 provinsi di Indonesia. Merebaknya wabah PMK pada hewan ternak ini menimbulkan kekhawatiran menjelang perayaan Idul Adha. DPR RI mengapresiasi upaya pemerintah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengatasi wabah tersebut. Di antaranya dengan mendatangkan 3 juta dosis vaksin dari Prancis. Wabah penyakit mulut dan kuku telah menyebar ke 15 provinsi di Indonesia. Merebaknya wabah PMK pada hewan ternak ini menimbulkan kekhawatiran menjelang Idul Adha. Pemerintah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengatasi wabah tersebut. Di antaranya mendatangkan 3 juta vaksin. Ditemui usai rapat kerja, anggota Komisi 4 DPR RI Azikin Sultan mendesak Kementerian Pertanian segera merealisasikan pengadaan vaksin dalam mengatasi wabah PMK. Azikin menegaskan jangan sampai pemerintah lamban mengambil tindakan. Tapi kan belum ada realisasinya. Kalau rencana, ya rencana. Realisasinya belum ada, makanya saya tekankan agar ini betul-betul direalisasikan. Karena sampai sekarang anggarannya belum jelas juga. Oleh sebab itu, kita mendukung peningkatan anggaran. Di sisi lain, anggota Komisi 4, Alin Mus, mempertanyakan belum adanya anggaran pembelian 3 juta vaksin untuk mengatasi virus PMK. Untuk itu, Alin meminta Kementerian Pertanian untuk segera mengambil sikap. Sampai sekarang kan belum adanya anggaran untuk pembelian vaksin. Dari Kementerian Pertanian sendiri menyampaikan bahwa akan menggunakan vaksin lokal. Tapi kan vaksin lokal butuh 3 bulan. Dalam kurun waktu 3 bulan menunggu penyebaran virus PMK ini ke ternak-ternak. Kan ini pasti cepat penyebarannya. Karena ini penyebarannya bisa dari angin, bisa dari kotorannya sendiri, pokoknya ini sangat luar biasa lah penyebarannya. Jadi ini benar-benar butuh atensi sekali untuk penanganan itu ya, butuh lah sekitar 120 miliar. Jadi ini kan butuh anggaran sebenarnya. Kementerian Pertanian berencana membeli vaksin impor PMK sebanyak 3 juta dari Prancis. Saat ini, vaksin yang tersedia baru sebanyak 1 juta vaksin yang pengadaannya dibiayai APBN. Andri TVR Parlemen melaporkan.
Informasi selanjutnya pemirsa yaitu terkait dengan ratusan orang telah menjadi korban investasi daring dengan kerugian mencapai miliaran rupiah. Untuk itu Komisi 6 DPR RI mendesak Bapepti lebih maksimal menangani kasus robot trading dan investasi ilegal, serta memfasilitasi keluhan dan aduan korban sehingga bisa memberikan solusi terbaik. Hingga Maret 2022, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti telah memblokir 68 web investasi ilegal termasuk robot trading. Ratusan orang telah menjadi korban dengan kerugian hingga miliaran rupiah. Komisi 6 DPR RI mendesak Bapepti lebih maksimal menangani kasus robot trading dengan investasi ilegal, serta memfasilitasi keluhan dan aduan korban investasi daring. Dalam rapat dengar pendapat di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Sarmuji menilai perlu adanya regulasi setingkat undang-undang terkait pendirian dan pelaksanaan bisnis robot trading dan investasi daring. Kecepatan regulasi ini menjadi sangat penting karena selalu saja regulasi itu tertinggal jauh dari pemain lapangan. Jadi tidak harus dalam level yang tinggi undang-undang nanti terlalu lama, tetapi dengan peraturan pemerintah atau peraturan Kementerian Perdagangan barangkali itu bisa dilakukan segera. Anggota Komisi 6 DPR RI Mufti Anam mendorong selain menyusun regulasi yang kuat, investasi daring seperti robot trading dan Bitcoin harus memiliki perlindungan yang kuat terhadap peserta. Maka harapan kami minta kepada Bapak, di dalam kepemimpinan Bapak ini nggak bisa lama-lama, maksimal 1 bulan setelah ini kita bertemu lagi Pak. Kalau perlu jangan nunggu undangan dari kita, Bapak secara proaktif meminta kepada Komisi 6 untuk bisa audensi dan melaporkan perkembangan atas permintaan kami hari ini Pak. Untuk bagaimana ada peraturan untuk bagaimana semacam ada ARB dan juga ada ARA begitu Pak. Nah, apa yang kita lihat hari ini karena tidak ada mekanisme itu. Lost doll Pak. Tiba-tiba hari ini naik ratusan persen bahkan 1000% tiba-tiba berapa jam kemudian ambles Pak. Bapepti juga harus melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai keuntungan dan resiko yang dihadapi masyarakat jika mengikuti investasi-investasi daring. Ferdian dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Penunjukan penjabat atau PJ Kepala Daerah diwarnai polemik di masyarakat. Untuk itu DPR RI meminta agar pemerintah transparan dalam penunjukan PJ Kepala Daerah ini. Laporannya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI.
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan TVR 17. Jelang pemilu serentak di tahun 2024, pemerintah diminta transparan dalam memilih penjabat kepala daerah. Menyusul banyaknya kepala daerah yang mengakhiri masa jabatan pada tahun 2022. Untuk itu DPR RI menilai penunjukan penjabat kepala daerah tidak perlu diperdebatkan. Namun pemerintah diminta transparan dalam memilih penjabat kepala daerah. Berikut ini liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen. Berikut ini. 101 daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2022 terdiri dari 7 gubernur, wakil gubernur, 76 bupati, wakil bupati, dan 18 wali kota, wakil wali kota. Penjabat kepala daerah akan menjabat selama 1 tahun dan dapat ditunjuk kembali jika memiliki kinerja yang bagus. Penjabat kepala daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Presiden. Di Gedung Nusantara 3 DPR RI, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko mengakui penjabat kepala daerah yang ditunjuk Kemendagri memang masih aktif berdinas. Tentunya Komisi 2 DPR RI telah dan akan terus melakukan pengkajian mendalam terhadap kebijakan Mendagri dalam penunjukan penjabat kepala daerah agar tidak menjadi polemik di masyarakat. Ada beberapa yang masih aktif juga menjadi penjabat atau pelaksana tugas kepala daerah. Contohnya Banten misalnya, sekretaris daerah menjadi PLT kepala daerah. Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Samsur Rizal mengatakan penunjukan langsung penjabat kepala daerah telah menjadi ranah Kemendagri dengan berbagai pertimbangan, bahkan dari luar Kemendagri. Kemendagri harus aktif melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja penjabat daerah mengingat masa jabatan yang diisi hingga tahun 2024. Berulang kali Bapak Menteri mengatakan mereka akan dievaluasi setiap 3 bulan sekali dan mereka juga akan diberi batas waktu hanya 1 tahun. Kemudian dapat ditinjau lagi apakah diperpanjang atau dipilih yang lain tergantung pada prestasi mereka. Tidak jauh berbeda, anggota Komisi 2 DPR RI Anwar Hafid mengatakan, undang-undang memberikan kewenangan pada Kemendagri untuk menunjuk penjabat kepala daerah. Yang harus menjadi perhatian dan pengawasan publik adalah terpenuhi tidaknya syarat-syarat penjabat kepala daerah sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Di sisi lain, rekomendasi dari kepala daerah sebelumnya selayaknya menjadi pertimbangan dan diakomodasi Kemendagri. Sangat menekankan bahwa penunjukan khusus misalnya kepada gubernur, itu kan mekanismenya sudah jelas, syaratnya sudah jelas, bahwa ASN yang aktif. Jadi ini harus benar-benar kita pedomani. Juga memperhatikan apa yang disampaikan hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi saya kira tidak ada yang perlu diperdebatkan soal persoalan penunjukan, tapi pelaksanaan itu yang harus kita kawal bersama-sama. Dari beberapa penjabat kepala daerah yang sudah dilantik Mendagri Tito Karnavian, terdapat unsur TNI dan Polri yang masih aktif. Hal tersebut menuai kritikan publik. Namun, pemerintah mengaku hal tersebut sudah mengacu pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN yang menyebutkan anggota TNI dan Polri diperbolehkan bertugas di birokrasi sipil asal diberi jabatan struktural yang setara dengan tugasnya. Anggota Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menilai tidak ada larangan bagi perwira TNI Polri aktif menjadi penjabat kepala daerah. Perwira TNI Polri dilarang menjadi penjabat kepala daerah jika masih aktif dan bertugas dalam struktur TNI Polri. Penunjukan perwira TNI Polri menjadi penjabat kepala daerah tentunya sudah melalui pertimbangan matang oleh Kemendagri. Komisi 2 DPR RI akan mengambil sikap tegas jika terjadi pelanggaran hukum atau penyalahgunaan kewenangan dalam penunjukan penjabat kepala daerah. Selain itu, Komisi 2 DPR RI tetap akan mengawasi kinerja penjabat kepala daerah. Kami tidak segan-segan untuk meminta Mendagri untuk melakukan evaluasi bahkan pemberhentian para penjabat kepala daerah yang memang memiliki fakta terkait dengan pelanggaran-pelanggaran dimaksud.
posisi mereka ini kan adalah aparatur sipil negara yang anytime bisa diganti dan tidak ada masalah karena mereka bukan pejabat based on period. Sebelumnya, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengingatkan perlunya pengawasan dan evaluasi secara berkala tanpa menunggu masa jabatan penjabat kepala daerah habis. Jika di tengah jalan nantinya kinerja penjabat kepala daerah tidak maksimal, apalagi terbukti mengambil keuntungan dari jabatannya, harus segera dievaluasi dan ditindak tegas menurut aturan yang berlaku. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, sesaat lagi akan ada wawancara langsung dengan Ketua Komisi 2 DPR RI terkait penegakan sanksi bagi CPNS yang mengundurkan diri. Informasi lengkapnya sesaat lagi, untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali di TVR 17, pemirsa, ratusan calon pegawai negeri sipil atau CPNS mengundurkan diri. Hal ini menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi negara. Badan Kepegawaian Negara atau BKN mewacanakan pemberian sanksi yang lebih berat kepada calon pegawai negeri sipil yang mengundurkan diri meski telah dinyatakan lolos seleksi. Bagaimana DPR RI merespon terkait hal ini? Untuk lebih lengkapnya, berikut laporan rekan kami Rini Reski dengan Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Baik, selamat siang pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Rini Reski dan saat ini saya sedang bersama dengan Ketua Komisi 2 yaitu Bapak Ahmad Doli Kurnia. Bapak sebentar meminta waktunya untuk saya bertanya terkait dengan mundurnya 105 CPNS yang mengeluhkan dengan gaji yang kecil yang mereka padahal sudah lulus dari seleksi dan akan ada sanksi yang katanya dari BKN. Bagaimana Pak tanggapan Bapak sendiri? Ya tentu kita harus mencari tahu dulu ya sebetulnya apa yang menyebabkan mereka mundur. Tentu sebetulnya mereka tuh juga harus bertanggung jawab kan karena itu pekerjaan yang sudah mereka pilih gitu ya. Pekerjaan yang mereka pilih, mereka jadi PNS gitu dan mereka sudah mengikuti proses yang begitu panjang. Nah, kalau alasannya hanya sekedar karena sekedar hanya gaji kecil, nah mereka sudah tahu sebetulnya. Nah, kalau memang semua orang tahu kok dari dulu standar gaji PNS itu kayak apa gitu. Tapi kan mereka pilih dan mengikuti tes dan udah lulus. Jadi sebetulnya menurut saya mereka
ya harusnya bertanggung jawab dengan pilihan mereka gitu. Kan mereka kan taunya gaji kecil itu kan bukan saat mereka mau setelah lulus dari PNS gitu. Nah itu yang saya kira pertama ya, kalau memang itu memang betul pilihan mereka, ya tentu kalau ada konsekuensinya ya nanti mereka akan jalani ada konsekuensi itu gitu. Nah Pak, apakah Bapak sendiri dari Komisi 2 setuju untuk diberlakukannya sanksi tersebut untuk para CPNS? Apa sanksi itu cukup atau ada sanksi-sanksi yang lain yang memang nanti untuk mereka tidak bisa mengikuti CPNS itu lagi? Saya belum tahu persis ya sanksi itu seperti apa. Tapi kalau memang itu sudah diatur dalam peraturan perundangan harus ditegakkan. Jadi kalau memang itu tertuang dalam peraturan perundangan dan kemudian mereka juga membuat komitmen pada saat mereka tes itu ada komitmen untuk tidak mundur dan segala macam itu, ya saya kira itu harus ditegakkan. Gitu. Nah, perlu nggak sih Pak sebenarnya sosialisasi sendiri untuk para CPNS ini agar mereka tahu bagaimana untuk mereka nantinya untuk terima gaji untuk gaji itu sendiri Pak? Enggak lah, saya kira kan yang mau jadi PNS itu kan mereka, ya kan? Nggak ada yang nyuruh gitu loh. Mereka ikut CPNS itu kan karena memang punya keinginan sendiri dan mereka tahu konsekuensinya PNS itu seperti apa gitu. Jadi kalau menurut saya ya makanya kalau menentukan pilihan hidup itu jangan main-main gitu kan. Dan saya kira itu informasi yang mudah didapat saja lah kalau soal gaji, soal bagaimana selama ini PNS itu kehidupannya kayak gimana gitu. Tapi kalau misalnya mereka sudah menetapkan ikut, itu kan pilihan mereka dan mereka harus tanggung jawab dengan pilihan itu. Jadi berarti dari Bapak sendiri setuju untuk diberikannya sanksi kepada para CPNS tersebut? Selama itu memang diatur ya dalam peraturan perundangan, ya ada komitmen yang mereka buat selama ini pada saat mereka ikut CPNS harus ditegakkan. Baik, terima kasih Pak untuk waktunya. Baik pemirsa TVR Parlemen, sekian perbincangan saya dengan Ketua Komisi 2 yaitu Bapak Ahmad Doli Kurnia. Kembali ke studio. Baik pemirsa, sesaat lagi kami hadirkan kepada Anda sorotan media nasional seputar DPR RI. Usai jeda tetaplah bersama kami di TVR 17. Kembali pemirsa di TVR 17, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak apa yang disoroti media nasional tentang isu-isu terkini bersama rekan kami, Subki Abdul. Halo apa kabar pemirsa, selamat sore, bertemu kembali bersama dengan saya Subki Abdul di hari Jumat 3 Juni 2022. Kira-kira ada apa nih informasi soal media online nasional terkait dengan juga anggota DPR RI.
Kali ini mengenai ulah oknum tenaga kesehatan yang berulah ini terhadap pasien dan juga membagikan kontennya di media sosial. Ini ada di sejumlah headline media, ada di Detik, terus juga suara.com. Ini terkait dengan bagaimana jagat media sosial sedang ramai membicarakan seorang tenaga kesehatan yang sedang memakai masker medis, lalu mendekatkan masker yang dipakainya nih ke wajah seorang bayi. Dalam video tersebut, sang bayi juga disentuh-sentuh, diumel-umel gitu ya, hingga menangis. Beberapa netizen di media sosial Twitter ini mengomentari masker yang dipakai oleh nakes tersebut. Mereka mempertanyakan apakah masker tersebut steril karena masker tersebut didekatkan ke wajah bayi yang baru saja lahir. Bukan hanya itu, ada lagi ulah seorang nakes wanita yang tengah menuai amarah publik usai mengunggah sebuah video curhat di akun TikTok pribadinya. Nakes wanita tersebut ini membagikan postingan mengenai dirinya yang tengah memasang kateter urin pada seorang pria yang dinilai ataupun yang dinilai tampan. Konten yang ia unggah ini dinilai memuat unsur pelecehan seksual terhadap pasien pria yang tengah ia tangani. Lalu pendapat dari anggota Komisi 9 DPR RI Saleh Patonan Daula ini meminta Kementerian Kesehatan ikut merespon adanya keluhan masyarakat atas tindakan oknum nakes tersebut. Saleh dengan tegas mengatakan bahwa tindakan oknum nakes tersebut jauh dari profesionalitas sehingga memang harus ditindak. Menurutnya, rumah sakit yang memperkerjakan nakes tersebut juga harus menindaklanjuti ulah yang diperbuat oleh pegawainya. Ia berujar nakes terkait harus dipanggil dan diberikan peringatan serta sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Sanksi apa nih kira-kira pemirsa terkait dengan nakes yang berulah tersebut? Kita beralih ke informasi selanjutnya yang juga menjadi headline di media online ini adalah DPR kritisi keputusan Polri yang tidak memecat terpidana korupsi Raden Brotoseno. Ini ada di sejumlah headline media online pada hari ini. Ini terkait dengan bagaimana sejumlah pihak mempertanyakan dan juga mengkritik keputusan Polri karena tidak memecat mantan narapidana korupsi AKBP Raden Brotoseno termasuk di DPR RI. Ya, pemirsa, Brotoseno merupakan terpidana dalam kasus penerimaan suap dari pengacara kasus korupsi cetak sawah di Kalimantan. Pada periode 2012-2014, ia divonis bersalah dan harus menjalani pidana penjara selama 5 tahun. Brotoseno pun telah bebas bersyarat sejak 15 Februari 2020. Ia dinilai telah memenuhi syarat administratif dan juga substansif untuk mendapatkan hak remisi dan juga pembebasan bersyarat sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018. Lalu pendapat disampaikan oleh Ketua Komisi 3 DPR RI, Bambang Urianto, mempertanyakan prestasi dan juga perilaku baik AKBP Brotoseno, sehingga Polri tidak melakukan pemecatan meski telah menjadi terpidana kasus penerimaan suap. Senada dengan Bambang Wuryanto, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Desmond Junaidi Maesa ini juga melayangkan kritik keras pada Polri karena tidak memecat Brotoseno. Desmond mempertanyakan klaim Polri yang menyebut Brotoseno berkelakuan baik dan juga berprestasi. Menurut Desmond, klaim tersebut keliru sebab yang bersangkutan telah divonis bersalah. Nah, tadi juga soal bagaimana kedua berita tersebut terkait dengan bagaimana nih dari informasi pertama terkait dengan oknum nakes yang melakukan tindakan pelecehan, dan juga informasi kedua ini terkait dengan bagaimana perilaku atau juga yang terjadi terhadap Brotoseno yang masih saja bekerja, tidak dilakukan pemecatan. Kita kembali ke rekan Alfat. Terima kasih Uki yang telah menyampaikan laporannya sejumlah segmen media nasional pada hari ini. Jangan lupa pemirsa, kembali kami ingatkan pandemi masih belum berakhir, untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Alfat Rizky dan segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa.
Badan